Bagaimana kita ketahui upah minimum ini merupakan jaringan pengaman sosial yang sangat penting bagi pekerja yang bekerja di bawah 12 bulan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak. Untuk itu, penetapan upah minimum bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja dengan tetap memperhatikan daya saing usaha. Menteri Tenaga Kerja mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 6%, namun setelah membahas juga dan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5%. Untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Ketentuan lebih rinci terkait upah minimum akan diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto kepada kami di dalam pertemuan silaturahmi pada siang hari tadi. Yang pertama, tentu teman-teman udah dengar langsung dari beliau kan dalam konferensi pers bahwa kesejahteraan kaum buruh adalah menjadi prioritas yang ingin dicapai oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan tetap mempertimbangkan daya saing usaha dan keberlangsungan dunia usaha. Oleh karena itu pemerintah berkewajiban untuk menentukan agar terjadi tidak absolut miskin. Orang yang masuk ke dalam dunia kerja tidak absolut miskin. Atau bahasa di ILO, International Labour Organization, adalah safety net, jaring pengaman. Maka pemerintah membuat jaring pengaman namanya adalah upah minimum. Yaitu upah, sebagaimana yang beliau sampaikan dalam konferensi pers tadi dan dalam pertemuan kami, yaitu yang bermasa kerja 12 bulan ke bawah, atau 1 tahun ke bawah, untuk dilindungi oleh negara agar tidak menjadi absolut miskin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Menaker memang dalam kesempatan itu mengusulkan 6% kenaikan upah minimum setelah dikonversikan terhadap nilai inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Ya, Pak Menaker bilang 6% itu kira-kira mendekati 0,9 indeks tertentunya. Ya, indeks tertentunya diperkirakan oleh Pak Menaker 0,9, maka setelah dimasukkan formula inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu, ketemulah 6%. Tapi Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia menyatakan kesejahteraan buruh juga harus menjadi perhatian utama beliau. Maka beliau menggunakan haknya, yaitu menaikkan upah minimum di seluruh Indonesia secara rata-rata nasional adalah 6,5%. Ada tambahan 0,5%. 6,5%. Itu yang pertama. Tentu bagaimana tanggapan serikat buruh? Kami menyampaikan yang pertama, target yang kami harapkan adalah upah minimum itu 8% sampai 10%. Karena Presiden Prabowo sudah memutuskan 6,5% dari usulan Menaker sebelumnya 6%, dengan indeks tertentu kira-kira kata Menaker 0,9, maka itu sudah mendekati nilai yang diharapkan oleh buruh. Buruh harapannya 8% sampai dengan 10%. Karena 6,5% mendekati 8%, maka buruh menyatakan menerima keputusan Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal Prabowo Subianto, yaitu menaikkan upah minimum 6,5%. Ya, jadi mendekati 8%. Kenapa kami menerima mendekati 8%? Karena kan kita pernah deflasi 5 bulan. Sebenarnya kalau tidak deflasi dihitung, itu kenaikan upah bisa 8%. Setidaknya 7,7%. 7,7%. Tapi setelah kami kalkulasi, karena ada deflasi dalam 5 bulan terakhir, itu kan mempengaruhi nilai inflasi. Maka 6,5% yang telah diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah rasional, masuk akal, dan sesuai dengan keputusan MK. Itu kalau teman-teman tanya, kenapa kok
kita bisa menerima pada tuntutan awal 8% sampai 10%. Itu yang pertama. Jadi 6,5% kenaikan upah minimum secara rata-rata nasional di seluruh wilayah Indonesia, buruh bisa menerima. Ya, dengan alasan tadi, mendekati usulan buruh 8%, alasan yang kedua, karena ada deflasi kan inflasinya jadi turun, angka inflasinya. Karena angka inflasi turun ya otomatis. Kalau inflasi plus alfa, indeks tertentu, dikali pertumbuhan ekonomi, ya bisa turun nilainya. Jadi itulah alasan yang sangat masuk akal, yang kemudian kami bisa terima 6,5%. Alasan lain, kenapa 6,5% kami bisa terima, dalam 10 tahun terakhir, buruh itu naik upahnya di bawah inflasi. Di bawah inflasi. Bahkan 5 tahun terakhir, katakanlah dari 2019 sampai 2024, di 3 tahun di antara 5 tahun itu naik upah minimumnya 0%. Padahal pertumbuhan ekonomi antara 3 sampai 5,2%. Inflasi ya memang sempat terjadi apa itu krisis minus ya pertumbuhan ekonomi, tapi inflasinya kan sekitar rata-rata 2%. Tapi naik upahnya 0% dari 2019 sampai 2024, 3 tahun pertama. 2 tahun terakhir, yaitu berarti 2023-2024, naik upahnya di bawah inflasi 1,58% rata-rata. 1,58%, padahal inflasinya 2,8%. Jadi dengan kenaikan upah minimum 6,5%, itu sudah melampaui inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang sesuai diperintahkan MK. Sebelumnya naik cuma 1,58%. 2 kali, 2 tahun. 3 tahun sebelumnya, 0. Jadi kami bisa menerima ketika Bapak Presiden Prabowo Subianto memutuskan 6,5%. Dengan dasar-dasar jejak rekam jejak keputusan pemerintah sebelumnya yang tidak berpihak kepada buruh. Untuk tahap awal di tahun 2025 nanti, kita bisa menerima keputusan kenaikan upah 6,5%. Keputusan yang kedua, yaitu upah minimum sektoral. Nah, jadi kalau upah minimum kabupaten kota atau UMK naiknya 6,5%. Upah minimum provinsi atau UMP naiknya 6,5%. Tapi maaf. Tapi yang kedua ini, upah minimum sektor industri juga ada di atas upah UMP dan UMK. Nah, tadi Bapak Presiden sebutkan tuh di dalam konferensi pers dan juga ketika bertemu dengan kami, yaitu upah minimum sektoral ada wajib, seperti perintah MK wajib upah minimum sektoral. Kalau di provinsi disebutnya UMSP. Kalau di kabupaten kota namanya UMSK. Kata Presiden harus diputuskan. Di mana? Di Dewan Pengupahan Daerah. Jadi UMSP pasti lebih tinggi dari UMP yang naiknya 6,5%. UMSK pasti lebih tinggi dari UMK yang naiknya 6,5%. UMP arti upah minimum provinsi, UMK upah minimum kabupaten kota. Jadi upah minimum sektoral di atas UMP untuk provinsi, namanya UMSP, naiknya berarti di atas 6,5% UMSP. Kalau upah minimum sektoral kabupaten kota di atas UMK, UMSK namanya, naiknya pasti di atas 6,5%. Berapa nilainya? Kata Presiden, diserahkan kepada mekanisme Dewan Pengupahan Daerah. Itu yang betul. Karena memang itulah keputusan Mahkamah Konstitusi. Maka untuk yang kedua ini, yang menyatakan upah minimum sektoral, baik UMSP di tingkat provinsi maupun UMSK di tingkat kabupaten kota, diputuskan oleh Dewan Pengupahan Daerah. Pemerintah juga ada di situ, di Dewan Pengupahan Daerah. Ada pemerintah daerah, bupati wali kota, gubernur, ada asosiasi pengusaha Apindo Kadin, ada juga serikat buruh di tingkat daerah. Karena daerah yang lebih ngerti sektor apa saja yang harus dinaikkan upahnya di atas UMK, di atas UMP, jenis industrinya mana saja,
nilainya berapa, itu perundingan. Yang pasti, upah minimum sektoral provinsi atau UMSP naiknya di atas upah minimum provinsi, UMP 6,5%, di atas itu. Upah minimum sektoral kabupaten kota, UMSK, naiknya di atas nilai upah minimum kabupaten kota yang 6%. Pasti di atas 6,5% tadi. Ya. Jadi kami bisa menerima itu terhadap keputusan yang kedua. Tapi dirapatkan keputusannya di Dewan Pengupahan Daerah. Ya, karena itu untuk menjaga kondusivitas daripada dunia usaha dan buruh, kami minta Apindo Kadin jangan memperuncing suasana konflik dengan mengatakan tetap pakai PP nomor 51 itu udah dihapus. Bapak Presiden Prabowo dalam kesempatan tadi udah menyatakan dihapus, nggak dipakai. Ya, dan jangan lagi menyatakan keputusan pemerintah akan menghancurkan dunia usaha, nggak ada. Nah, tadi nanti Menteri Tenaga Kerja kita sepakati bagaimana kalau perusahaan case, jadi kasus by kasus, case by case, kasus by kasus. Ada perusahaan yang tidak mampu, nanti akan diatur oleh keputusan Menteri Tenaga Kerja. Misal, perusahaan itu merugi 2 tahun berturut-turut, bisa dibuktikan dengan laporan pembukuan yang sudah diaudit. Nah, itu kan merugi. Boleh nggak dia menyatakan nilai kenaikan upah minimum tidak ikut yang diputuskan pemerintah? Boleh, tapi nanti harus mengajukan ke menteri. Nanti akan diatur lebih detail ke Menteri Tenaga Kerja. Tapi harus benar-benar ada bukti di audit 2 tahun berturut-turut merugi, misal. Atau misal juga harus disepakati oleh serikat buruh yang ada di perusahaan. Nggak bisa sepihak. Atau perwakilan buruh kalau nggak ada serikat buruh. Dan juga disepakati oleh Dewan Pengupahan di tingkat daerah.